yang berada di dalam Zoom meeting ini semoga senantiasa sehat dan bahagia sehingga dapat menjalankan kehidupan dalam keluarga maupun praktek profesional di bidang kefarmasian dengan penuh semangat. Pada kesempatan ini saya ingin menyapa Bapak Yosef Supriyatna selaku Head of Sales Pharma, Grup Channel Manager Pharma Ibu Dita Puspitasari, serta narasumber kita Dr. Zahra Hikmah, spesialis anak, konsultan, dan apoteker Yovita Diana Titisari MSc. Serta moderator kita yang akan membantu pelaksanaan kegiatan selama proses webinar langsung itu Prof. Apoteker Zulis Ikawati BSD. Tema webinar kita kali ini adalah pengaruh model kelahiran terhadap daya tahan tubuh si kecil. Tema yang relatif baru dalam sepanjang webinar yang telah kita selenggarakan. Sebuah ilmu yang baru dapat menambah wawasan kita sebagai apoteker baik untuk diri kita pribadi maupun untuk masyarakat. Pembahasan tentang dampak dari sebuah metode kelahiran terhadap daya tahan tubuh serta edukasi bagi kita sebagai apoteker tentang kebutuhan nutrisi berdasarkan metode kelahiran akan memberikan manfaat ketika kita berhadapan dengan pelanggan pasangan muda dimanapun tempat layanan kefarmasian kita. Dari tema ini kita dapat memperoleh informasi tentang sistem mempertahankan ketahanan tubuh bayi apabila sudah dilahirkan. Besar harapan saya sejawat dapat menyimak dan menerapkan ilmu yang kita peroleh hari ini untuk memberikan bekal tambahan dalam praktek apoteker yang profesional dan bertanggung jawab. Semoga acara ini berlangsung dengan lancar dan banyak memberikan manfaat bagi kita semua. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka saya buka acara ini secara resmi yang merupakan kerjasama antara PPAI dengan PT Danone pada hari ini. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Apoteker Novendri atas sambutannya dan sekaligus membuka acara pada pagi hari ini. Baiklah, sejawat di mana saja berada, maka marilah kita sekarang memasuki acara inti, ialah webinar. Dan kita akan memasuki sesi pertama yang akan berlangsung sekitar 45 menit untuk paparan dan sekitar 30 menit untuk Q&A. Untuk pembicara pertama adalah Dr. Zahra Hikmah, spesialis anak konsultan. Dan sebelumnya akan saya sampaikan terlebih dahulu kurikulum vitae beliau. Beliau saat ini adalah dokter spesialis anak pada Departemen Kesehatan Anak di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya dan juga di Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Beliau juga dosen dan pada Divisi Alergi Imunologi pada Departemen Kesehatan Anak di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dan juga di Rumah Sakit Sutomo Surabaya dan juga anggota Ikatan Dokter Anak Indonesia Provinsi Jawa Timur. Beliau lulus dari Fakultas Kedokteran untuk mendapatkan gelar dokternya pada tahun 1996 dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, juga mendapatkan spesialis anak pada fakultas yang sama pada tahun 2009. Beliau juga mendapatkan fellowship di bidang alergi imunologi di Departemen di Fakultas Airlangga juga, di Fakultas Kedokteran Airlangga, kemudian mendapatkan fellowship di bidang pediatrik rheumatologi di Utrecht Rotterdam Groningen, dan juga telah menyelesaikan studi doktoratnya di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga pada tahun 2020. Dr. Zahra akan menyampaikan topik yang sangat menarik, yaitu tentang dampak kelahiran sesar terhadap saluran cerna dan daya tahan tubuh si kecil. Kepada Dr. Zahra dipersilakan sekitar 45 menit dari sekarang. Silakan dokter. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semua. Terima kasih pada panitia yang sudah memberikan kesempatan untuk saya untuk memaparkan presentasi saya, terutama pada pihak Ikatan Apoteker dan juga pada pihak Danone. Baik, saya izin untuk memulai share dari slide saya. Oke. Sudah terlihat? Sudah, Dok. Mungkin bisa di slide show. Saya besarkan dulu ya. Ya. Yes.
Terlihat ya? Sudah dokter, silakan. Jadi hari ini kita berbicara tentang metode kelahiran, dampak daripada metode kelahiran terhadap daya tahan tubuh si kecil. Jadi sebenarnya banyak kontroversi tentang bagaimana seseorang harus dilahirkan. Bahkan di ibu-ibu ya, di medsos itu banyak yang bingung kalau dilahirkan secara sesar. Karena beredar bahwa kalau lahir sesar pasti buruk. Ya, sekarang kita lihat bagaimana sebenarnya pengaruh metode kelahiran terhadap daya tahan tubuh si kecil. Jadi yang akan saya bicarakan adalah perkembangan sistem imun manusia, kemudian pengaruh metode kelahiran terhadap keseimbangan mikrobiota saluran cerna, pengaruh gut dysbiosis pada anak kelahiran sesar terhadap daya tahan tubuh anak, peran simbiotik untuk mengembalikan kondisi gut dysbiosis menjadi normal dan mendukung daya tahan tubuh, serta bukti terbaru bagaimana pengaruh daripada manfaat daripada simbiotik dalam mengembalikan sistem mikrobiota pada tubuh anak untuk mendukung daya tahan tubuh. Baik, kita mulai dari yang pertama. Jadi sistem imun manusia sebenarnya antara bayi sampai dewasa itu berkembang terus seiring dengan pertambahan usia dan juga adanya pajanan baru, baik infeksi ataupun lainnya. Nah, sistem imun bawaan atau sistem imun mukosa itu merupakan pertahanan khusus atau GAL adalah merupakan sistem imun terbesar dan terkuat. Jadi sistem imun utama pada manusia adalah pada jaringan limfoid yang terkait usus. Nah, sekarang kita refresh ya. Saya nggak tahu apoteker apakah diajar atau tidak mengenai ini ya. Jadi sistem imun manusia itu ada beberapa layer. Ya, yang pertama yaitu yang non-spesifik atau disebut dengan innate immune system. Di mana innate immune system ini termasuk salah satunya adalah barrier fisik. Kita tahu ya, kita punya kulit. Bagian paling depan di tubuh kita adalah kulit. Dan kulit ini adalah sistem barrier utama dulu. Di mana dia akan mencegah mikrobiom ataupun kuman untuk masuk ke dalam tubuh manusia. Yang kedua adalah barrier fisik. Yang kedua adalah dari mukosa kita, ya, mukosa jaringan kita. Nah, mukosa ini juga akan mengeluarkan suatu kimia, ya, zat kimia yang akan mencegah agar kuman tidak mudah masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian yang ketiga yaitu respon inflamasi. Kita tahu ya kalau manusia. Maaf dokter, kayaknya PPT-nya memang belum gerak ya, atau sudah? Oh sudah ya. Sudah, ini kami belum melihat, atau mungkin sinyalnya memang nggak begitu bagus. Mungkin dokter bisa off cam aja ya itunya. Dokter bisa off cam saja, nggih. Baik. Mungkin bisa diulang kembali yang tadi, mungkin dokter sakit off cam dan share kembali. Siap. Tanpa kamera, nggih, mungkin untuk memperkuat sinyal. Nah, saya off cam dulu. Nggih. Mulai di 3 kali dok, slide ketiga ya. Karena tadi slide-nya baru sampai di 2, nggih. Saya over 1. Sudah terlihat? Sampun, sudah. Ya. Ini kelihatan? Sudah gerak. Ya. Maaf ya. Iya, nggak apa-apa dokter, biasa ini kalau online, nggih. Jadi kalau respon inflamasi antara lain yaitu misalnya demam, ya. Demam itu gampang terjadi pada manusia akibat infeksi. Nah, ini merupakan salah satu sistem imun innate, ya, atau innate imun system yang non spesifik dan cepat. Kemudian komplement, ya, sistem komplement ini juga penting, ya, di mana ini merupakan salah satu sistem imun innate. Dan yang terakhir yaitu fagositosis. Kita tahu bahwa manusia kadang-kadang walaupun sudah ada barrier fisik, masih ada kuman yang bisa masuk ke dalam tubuh manusia, maka dilakukan penelanan atau penghancuran daripada kuman dengan